Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak solih-solihah Bu Guru. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pagi hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Pembelajaran 1 dan 2. Kita mulai belajar ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup itu ada 6. Yang pertama, memerlukan makanan. Yang kedua, bergerak. Yang ketiga, bernapas. Yang keempat, berkembang biak. Yang kelima, tumbuh dan berkembang. Dan yang keenam, peka terhadap rangsang. Ciri-ciri yang pertama, memerlukan makanan. Kita lihat di sini ada manusia, hewan dan tumbuhan memerlukan makanan untuk sumber tenaga. Manusia memperoleh makanan itu dari hewan dan juga tumbuhan. Kemudian diolah sehingga menjadi makanan. Kemudian apabila hewan itu mendapatkan makanan juga dari tumbuhan dan hewan lain. Hewan itu ada yang pemakan tumbuhan, ada yang pemakan daging, dan juga pemakan keduanya, yaitu tumbuhan dan juga daging. Hewan pemakan tumbuhan itu disebut herbivora. Ya, hewan pemakan tumbuhan itu herbivora. Kemudian hewan pemakan daging yaitu karnivora, dan juga hewan pemakan keduanya disebut omnivora. Selain manusia dan juga hewan, ada makhluk hidup tumbuhan. Tumbuhan itu dapat makanan dari mana ya? Nah, tumbuhan itu mendapat makanan dari tanah. Jadi, zat makanan pada tumbuhan itu diserap melalui tanah. Kemudian, tumbuhan itu sendiri memprosesnya melalui proses fotosintesis. Jadi fotosintesis itu yaitu pembuatan makanan, ya. Kemudian yang kedua, bergerak. Semua makhluk hidup di dunia ini pasti bergerak. Contohnya manusia berjalan, berlari. Kalau hewan ada yang bergerak dengan melata, ada yang berjalan, ada yang berenang. Kemudian kalau tumbuhan bergeraknya pada bagian daun. Oke, pinter. Sekarang yang ketiga, bernapas. Semua makhluk hidup juga bernapas. Manusia bernapas dengan paru-paru, hewan ada yang menggunakan paru-paru, insang, trakea, dan juga kulit. Kemudian kalau tumbuhan, alat pernapasannya apa ya? Nah, tumbuhan itu bernapas menggunakan apa? Daun, batang, dan juga akar. Nah, itu alat pernapasan pada tumbuhan. Yang keempat yaitu berkembang biak. Berkembang biak itu menghasilkan keturunan. Nah, kemudian yang kelima, tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan itu dari yang kecil semakin besar dan menjadi besar. Contohnya bayi, terus menjadi anak-anak, ukurannya tambah besar, dewasa tambah besar lagi, seperti itu. Yang keenam, peka terhadap rangsang. Peka terhadap rangsang itu contohnya pada tumbuhan putri malu. Putri malu itu apabila tersentuh pasti daunnya akan menutup. Nah, itu contoh peka terhadap rangsang. Nah, sekarang Bu Guru mempunyai contoh dari makhluk hidup hewan, yaitu apa? Kupu-kupu. Kita lihat gambar kupu-kupu ya. Kupu-kupu, bagaimana cara bergeraknya? Kupu-kupu bergerak dengan cara terbang. Menggunakan apa anak-anak? Sayap. Nah, di sini ada lagu kupu-kupu. Anak-anak sering dengar ya lagu kupu-kupu. Bagaimana cara menyanyikannya? Nah,
Lagu kupu-kupu menyanyikan dengan tempo yang sangat lambat. Nah, ciptaannya siapa? Ciptaan Ibu Sud. Nah, selain kupu-kupu, Bu Guru juga mempunyai contoh hewan lain. Nah, di sini ada gambar ikan. Ikan bergerak dengan cara apa, anak-anak? Dengan cara berenang. Terus kalau ikan ini bernapas bagaimana? Menggunakan insang. Oke. Nah, di sebuah peternakan ikan itu ada beberapa ikan yang bertelur, sehingga jumlah telur ikan yang sangat banyak mencapai 1000. Nah, sekarang kita belajar bagaimana cara menulis bilangan menggunakan angka. Oke. Sekarang kita akan belajar ini. Bagaimana cara menulis bilangan 1000? 1.000 ya. Kemudian bagaimana cara menulis bilangan 1250? 1.250 ya. Dibaca 1250. Kemudian ini 2500. Kemudian 5640. Terus selanjutnya 9965. Dan ini ada 10.000 ya. 10.000. Bedanya sama 1000 yang bagaimana? Kalau 1000 1.000. Kalau 10.000 10.000 ya. Jadi kalian harus paham dari 1000 sampai 10.000. Nah, kita sebagai makhluk hidup wajib bersyukur pada Tuhan atas apa yang sudah kita dapatkan di dunia ini. Contohnya apa? Ayo, contohnya kita dapat bernapas, ya kan? Kita dapat bernafas dengan bebas karena ada apa? Udara yang sudah diberikan oleh Allah, Tuhan kita ya. Kemudian kita bisa makan. Oke. Nah, bersyukur kepada Tuhan itu merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Siapa yang tahu lambang sila pertama Pancasila? Ya, lambang sila pertama Pancasila yaitu, pada gambar itu bintang emas. Nah, bunyinya apa anak-anak? Bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kemudian sila pertama ini mengajarkan kita untuk apa? Untuk menghargai, untuk menghormati, agar kita semua rukun pada antar pemeluk agama lain. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan ya, harus kita hargai. Kita tetap menghormati. Agar apa? Untuk keutuhan negara kita, negara Republik Indonesia. Nah, penjelasan Bu Guru sampai di sini dulu. Sekarang tugas untuk anak-anak kerjakan di LKS tema 1 ya. Halamannya 6 dan halaman 11. Jadi PJOK tidak dikerjakan ya. Kerjakan di buku tulis dan jawabannya saja. Besok dikumpulkan, tunggu pengumuman dari Bu Guru. Cukup sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan anak-anakku semua.